Shalom, salam sehat. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja. Saya mengambil jurusan Fakultas Teologi. Nama saya Livia Umi Mendonga dengan NIM 217511014. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Dogmatika 4 tentang eklesiologi. Mata kuliah ini diampu oleh Pendeta Dr. Alfius Basulu. Dan saya akan membahas tentang diakonia. Serasa kita tidak asing lagi dengan kata diakonia, di mana diakonia merupakan suatu panggilan gereja, yaitu suatu pelayanan yang dilakukan untuk membantu orang lain baik secara rohani, jasmani, dan kebutuhan sosial. Pelayanan diakonia merupakan sikap atau tindakan penuh cinta kasih kepada sesama dengan sikap tanpa pamrih atau tindakan empati, tanpa mengharapkan suatu imbalan, tanpa mengharapkan suatu keuntungan atau pujian dari tindakan yang kita lakukan, melainkan merupakan suatu sikap dan tindakan amal yang betul-betul dari hati, di mana kita betul-betul memiliki niat untuk membantu orang lain yang dalam kesusahan, sehingga mereka betul-betul membutuhkan bantuan atau pertolongan. Pengertian diakonia dalam Alkitab secara harfiah, kata diakonia berarti memberi pertolongan atau pelayanan. Dalam bahasa Ibrani berarti pertolongan atau pelayanan atau eser. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 berbunyi, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Dan ayatnya yang ke-20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Dan di dalam Mazmur 121 ayatnya yang pertama, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku?" Diakonia dalam bahasa Ibrani disebut sheret, yang artinya melayani. Dan dalam terjemahan bahasa Yunani, kata diakonia disebutkan diakonia atau pelayanan, diakonein atau melayani, dan diakonos atau pelayanan. Dasar pelaksanaan diakonia. Dasar yang paling penting dalam pelayanan atau diakonia ialah Yesus Kristus itu sendiri. Dengan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, baik yang dilakukan dalam mujizat, kata-kata, keadilan, peneguhan, keajaiban, dan anugerah adalah hal-hal yang menjadi dasar diakonia dan yang memberi arah kepada kita untuk melakukan pelayanan atau diakonia. Dasar pelaksanaan diakonia gereja beranjak dari hal-hal yang ditekankan oleh Yesus Kristus, yaitu kedatangannya bertujuan untuk melayani, yang dapat kita baca dalam Markus 10 ayatnya yang ke-45, yang berbunyi,
Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan hal yang sama juga dikatakan oleh Paulus, yaitu Yesus datang sebagai hamba dan menjadi seperti manusia, yang terdapat di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-7, yang berbunyi, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi sifat dan sikap dalam gereja berdiakonia berdasar pada sifat dan sikap Kristus, sebagaimana ia telah menyatakannya di dalam pelayanannya. Sebagaimana Kristus hidup, demikian pun gereja juga hidup. Yesus Kristus bukan hidup hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang lain juga. Demikian juga orang Kristen yang telah menjadi warga gereja atau tubuh Kristus, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Gereja harus melakukan pelayanan terhadap sesama anggota persekutuan dan terhadap orang lain di luar persekutuan. Seperti yang saya katakan di awal video saya tadi, bahwa diakonia merupakan suatu panggilan gereja. Tetapi pelayanan diakonia merupakan bukan berarti bahwa kita hanya terfokus dengan satu tujuan atau hanya terfokus kepada gereja. Tetapi pelayanan ini atau diakonia dilakukan tanpa melihat, tanpa memandang, tanpa memilih-milih seseorang, mereka agama apa, mereka dari gereja apa, mereka dari suku apa, atau apapun itu. Tetapi yang terpenting dalam pelayanan atau diakoni adalah bagaimana betul-betul kita membantu orang lain yang betul-betul berada dalam kesusahan, sehingga mereka betul-betul membutuhkan pertolongan atau bantuan dari kita. Ada 3 bentuk diakonia, yaitu karitatif, reformatif, dan transformatif. Karitatif yaitu memberikan bantuan langsung kepada seseorang atau anggota jemaat yang mengalami musibah atau yang mengalami bencana alam atau semacamnya, berupa makanan, minuman, atau kebutuhan lainnya yang mereka butuhkan. Yang kedua yaitu reformatif, yaitu merupakan pelayanan yang lebih menekankan kepada pembangunan, memberikan fasilitas kepada seseorang yang membutuhkan, seperti kesehatan, yaitu rumah sakit, pendidikan, yaitu sekolah atau kampus. Yang ketiga yaitu merupakan simpan pinjam atau koperasi, dan fasilitas pembangunan lainnya yang dibutuhkan oleh orang lain untuk kelanjutan kehidupan mereka. Yang ketiga yaitu transformatif, yaitu dalam perspektif ini diakonia dimengerti sebagai tindakan gereja melayani umat manusia secara multidimensional atau roh, jiwa, dan juga multisektoral, yaitu ekonomi, politik, hukum, dan agama. Diakonia ini bukan lagi merupakan suatu amal atau merupakan suatu tindakan, dan juga bukan lagi merupakan pelayanan atau diakonia untuk memberikan fasilitas berupa pembangunan atau semacamnya.
Tetapi diakonia dan pelayanan ini merupakan sebuah tindakan bagaimana memberikan sebuah jembatan kepada seseorang yang mereka gunakan. Demikian refleksi dari saya tentang diakonia. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat.